Tak punya ruangan kelas, puluhan siswa di Dusun Tondok Bakaru, Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar di bawah kolong rumah. Tak hanya itu, kandang ayam yang berada di bawah kolong rumah dikeluhkan siswa karena menimbulkan bau tak sedap. Miris sekali. Ya, beginilah kondisi belajar mengajar puluhan siswa SDN 042 Dusun Tondok Bakaru, Kecamatan Andre Api, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka terpaksa belajar di bawah kolong rumah salah satu warga. Kondisi seperti ini jelas tidak ideal dan dikeluhkan para siswa yang merasa tidak nyaman saat belajar. Apalagi tepat di samping mereka ada kandang ayam milik warga yang menimbulkan bau tak sedap. Nggak nyaman. Nggak nyaman kenapa, Nak? Di kandang ayam. Itu bau atau bagaimana? Bau. Sementara itu PLT Kepala Sekolah SDN 042 Ishak Bahar mengatakan siswa yang belajar di kolong rumah warga adalah siswa kelas 1 dan 2. Sementara kelas 3, 4, 5, dan 6 tetap belajar di sekolah. Ya, siswa yang belajar di bawah sini adalah siswa kelas 1 dan kelas 2. Dan sampai saat ini kalau kelas yang 3, 4, 5, 6 ada di ruang di atas. Dan hanya terbagi 2 ruangan yang ada di atas. Dan di dalam itu cuma bisa dibagi 4 kelas. Jadi kelas 3, 4, 5, dan 6 di atas itu. Sekolah ini hanya memiliki 2 ruang kelas dan tidak memiliki ruangan kantor maupun perpustakaan. Para siswa terpaksa belajar secara bergilir setiap hari agar siswa tetap dapat belajar di sekolah. Pihak sekolah berharap semoga ada bantuan dari pemerintah untuk pembangunan ruang kelas baru agar siswa dan guru dapat belajar dengan aman dan nyaman. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Masya Allah, kita doakan bersama semoga adik-adik di sana diberi kekuatan dan tetap semangat untuk menuntut ilmu, dan pemerintah juga setempat ini bisa membangun sekolah yang layak. Nah Pak Ustadz, semua orang pasti punya pengalaman saat menuntut ilmu. Nah kalau dari Pak Ustadz Atabik sendiri, adakah cerita masa sulit ini saat menuntut ilmu dan bagaimana cara mengatasinya saat itu? Ya, Masya Allah Mbak Wanda, kita layak apresiasi ya tadi ya, para guru, para murid tetap semangat. Keadaan terbatas tidak mengurangi mereka semangat untuk menuntut ilmu. Saya punya pengalaman. Dahulu ya keterbatasan tempat tentunya. Kita belajar bukan di gedung yang sudah lengkap, tapi kadang-kadang di bawah pohon. Subhanallah, zaman dahulu bawah pohon itu nikmat ya. Karena pohonnya insya Allah ada buahnya. Kadang-kadang ya murid-murid bukannya melihat guru atau memperhatikan pelajaran, dia memperhatikan buah mangganya. Ini juga pengalaman. Tapi ini adalah merupakan satu edukasi. Ternyata seseorang yang menuntut ilmu itu berat. Karena beratnya Allah memberikan pahala yang besar. Sampai semut di lubangnya, sampai ikan, sampai malaikat-malaikat mendoakan orang yang sedang mendapatkan atau memberikan ilmu kepada sesama. Demikian juga kami punya pengalaman dulu di pesantren, bagaimana keterbatasan alat tulis pun cuma ada 1, ya, buku pun 1, semua pelajaran ada di 1 buku itu. Jadi kalau itu kena hujan, kalau itu rusak, sudah ilmunya hilang dalam tanda kutip. Tapi insya Allah, ya dulu ada metode namanya kita menyiapkan sarana yang lain, yaitu kita hafalkan materinya, sehingga insya Allah ketika sarana prasarana ini ada sedikit ya ujian atau musibah, ilmu itu masih terdapat di dalam hati kita, di dalam dada kita, dan itulah mengingatnya bahwa bagaimana dahulu orang tua kita, siapapun pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan ilmu. Sekarang pun ketika kita merasakan atau kita melihat peristiwa itu, tentu kita ya tergerak hati kita untuk membantu agar anak-anak kita insya Allah lebih baik lagi kondisinya, lebih mudah lagi untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz berbicara soal menuntut ilmu. Ini ada ungkapan populer, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini bagaimana pemahamannya dengan ungkapan tersebut dan kenapa sih kok harus sampai ke negeri Cina begitu? Ya Mbak Wanda, sesungguhnya menuntut ilmu itu ya tidak dibatasi oleh lokasi, tidak dibatasi oleh kondisi pula. Dimanapun kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita diminta oleh pepatah tadi untuk mendatangi. Bahkan mendatangi tempat menuntut ilmu sepanjang perjalanannya adalah fisabilillah. Bahkan para ulama dari satu negeri ke negeri yang lain hanya untuk mendapatkan satu hadis, satu ilmu. Dan kenapa Cina? Karena dahulu memang sejarah peradaban juga ada di negeri Cina. Mereka ini adalah
orang-orang yang mampu mendedikasikan, memberikan banyak peradaban-peradaban. Ada masjid tertua di Cina pula. Ada sekian banyak peradaban-peradaban. Dan kita dituntut oleh pepatah tadi untuk menuntut ilmu di mana. Jangan dibatasi oleh waktu, jangan dibatasi oleh lokasi. Bahkan terjadilah, ya kalau sekarang itu pertukaran pelajar. Yang pelajar ini menuntut ilmu di tempat lain, yang mereka menuntut ilmu di tempat kita, dan itulah kesatuan kita untuk membangun peradaban keilmuan. Siapapun berhak mendapatkan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan inilah yang akan mensejahterakan lahiriah kita, mensejahterakan batiniah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita